Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani sekalian, sore kali ini saya akan mereview dua buah ya. Buah yang pertama ini adalah mangga gadung klon 21. Mangga klon 21 kebanyakan dikenal di kalangan masyarakat dengan nama mangga apokat. Jadi mengapa dinamai mangga apokat? Karena ketika dibelah jadi dua, kemudian ditarik, ini bijinya itu bisa ketarik. Nah, kita coba ini apakah benar. Dan ini adalah mangga baru tahun ini kita bisa memanen buahnya dan tidak banyak karena ini buah perdana. Dan alhamdulillah saya mendapatkan bibitnya dari pembibit yang memang sudah bisa dikatakan dipercaya bahwasanya memang ini adalah mangga gadung klon 21. Dan saya tidak khawatir karena memang sudah pembibitnya memang betul-betul dikenal sebagai pembibit pembibit yang memang membibitkan mangga gadung klon 21. Makanya kita buktikan apakah betul bibit itu valid gitu ya. Kita buktikan bahwasanya memang buah ini adalah buah yang dimaksud, yaitu buah mangga gadung klon 21 atau mangga apokat. Selanjutnya ini adalah yang satu ini jenis sirsak madu yang dikenal dengan rasa yang manis ya. Bahwasanya mangga madu itu tidak ada rasa kecut seperti halnya sirsak-sirsak yang lain. Jadi bahwasanya sirsak madu itu untuk orang yang suka manis inilah tepat sekali pilihannya kalau memang membudidaya pohon dari sirsak madu ini. Alhamdulillah beberapa kali panen buahnya itu tidak menyimpang rasanya, tetap manis. Jadi insya Allah ini kita akan budidayakan juga. Ke depan kita juga akan jual bibitnya, tapi untuk kali ini kita masih memperbanyak pohon induk. Demikian untuk pertama kali kita coba ini ya. Kita coba belah, jadi dua dulu. Bismillah. Nah ini kita apakah betul ini ketika dicabut terpisah ya dari bijinya. Hanya diputer ya. Oh betul, Masya Allah ini ya. Jadi ini buahnya lah, ini betul memang ketika kita putar memang ini yang dinamai mangga apokat. Jadi seperti apokat katanya itu ya. Jadi bisa langsung disendok. Untuk rasanya kita coba gimana rasanya. Sepertinya manis ini. Bismillah. Luar biasa manisnya itu ya. Nyes gitu ya. Jadi antara beberapa mangga yang ada di lahan itu memang punya karakteristik. Kalau mangga R2E2 yang kemarin kita panen itu rasanya segar gitu ya. Kalau ini netes ya, ini basah. Jadi sifatnya lah ini ada air ya. Netes, bismillah. Kalau kemarin yang kita review mangga R2E2 tuh kering dia. Tapi ini netes kalau ini memang sih. Nah ini netes nih ya. Ini airnya nih mungkin bisa kelihatan. Di valid insya Allah ini manis luar biasa. Insya Allah kita kembangkan ini. Kita punya pohon 5 induan ya, ini bisa kita perbanyak nanti ini. Tapi pohonnya masih kecil, tapi sudah berbuah semua dan layak untuk dikembangkan. Insya Allah valid ini pohon induknya. Selanjutnya kita coba yang namanya sirsak madu. Bagaimana sirsak madu ya?
Wus, mantap ini. Wah, sini. Ini ya, sahabat tani sekalian, ini sirsak madu. Rasanya bagaimana? Kita coba. Bismillah. Manis, tanpa ada rasa kecut. Luar biasa manisnya. Jadi kalau kita makan sirsak biasanya di jus ya. Jus biasanya ada gula. Nah, ini nggak perlu gula karena sudah manisnya sudah istilahnya nendang. Wah, ini ya, manisnya nendang. Ini juga. Ini kita punya beberapa pohon ini. Untuk pohon induk juga ya, kita akan perbanyak. Kalau kita menanam dari biji ini bisa sih ditunggu berbuah, tapi lama. Baru pohon kurang lebih 3 meter itu ya, sudah agak besar pohonnya, bisanya latihan berbunga, Mas. Tapi kalau kita tanam dari biji, katakanlah biji ini kita tanam, kemudian kita sambung, kita grafting dengan pohon induk, insya Allah nggak sampai 2 tahun sudah belajar berbunga. Namun kalaupun berbunga, kalau saya pribadi, kalau tanaman masih kecil itu lebih baik ya difulkan ke pertumbuhan vegetatif. Jadi pembentukan batang utama, pembentukan cabang, pembuahan itu kita bentuk dulu. Eman-eman ketika baru kita senang 1 tahun, umur 1 tahun lah, nggak sampai setahun berbunga kita pelihara, akhirnya berhenti kan pertumbuhan vegetatifnya. Lebih baik kita tunggu dulu untuk dibungakan. Kalaupun berbunga ya kita potong aja bunganya atau dibuang dulu. Jadi bagaimana pembungaan kita memupuk itu diperbanyak, pupuk seimbang saja, jangan terlalu dipupuk misalnya MKP karena ingin kita merangsang pembungaan, itu kita tunda dulu kalau masih umurnya 1 tahun, itu yang masih kecil. Lebih baik difulkan kepada pertumbuhan vegetatif. Demikian teman-teman sekalian, insya Allah ini kita akan perbanyak ya. Besok kita akan juga review mangga Kyojai. Memang buahnya sedikit, ini masih sedikit. Kyojai hanya ada beberapa buah. Ini aja yang tua, ini aja kemarin 1 pohon. Yang lain masih kecil-kecil. Jadi kita fokus memang untuk sekarang itu bukan ke pembuahan. Kalau memang ada buahnya kita pelihara, karena masih dalam pertumbuhan vegetatif. Itu lebih diutamakan ketika masih umur 2 tahun, 3 tahun. Tapi ketika kita berbunga ya kita pelihara, maneman kan gitu. Demikian sahabat tani sekalian, review kali ini. Insya Allah kita perbanyak ini ya, bagi yang nanti kita pada saatnya akan menjual bibit ya, jual bibit dengan pohon induk yang valid. Ini sudah tidak perlu diragukan bahwasanya ini manis ya, sangat manis. Tapi ketika kita menanam biji, ada beberapa teman itu yang tanam biji dari buah sirsak manis ini, ada yang lebih manis dari induknya. Bisa saja lebih manis, bisa saja lebih kecut. Karena kalau menanam biji seperti ini, apa istilahnya ya, induk-induk awal itu akan muncul. Induk-induk awal. Jadi kita tidak bisa menjamin ketika menanam biji sudah lama nunggu ya ternyata kecut. Itu kan kita tidak ingin kecewa ya. Kalau saya lebih baik beli bibit itu yang memang valid, walaupun agak sulit mencari bibit, kita kejar gitu ya untuk mencari bibit itu. Tapi endingnya ketika sudah 3 tahun, 4 tahun kita mendapatkan hasil yang memang kita inginkan, apa itu bibit yang memang betul-betul valid. Endingnya kan produksi. Apa sih gunanya kemudian beli bibit murah, kemudian bibit itu tidak valid, kita menyesal di belakang gitu ya. Menyesal di belakang hari
Karena ketika sudah menghasilkan harga sekian-sekian di awal, kita itu sudah kita tidak ingat lagi, mungkin itu sudah murah kalau sudah menghasilkan. Ini saja kemungkinan kalau lagi musim panen, rata-rata yang dijual di daerah Bondowoso itu bisa 35 dulu itu. 35, antara 25, 30, 35. Ini per kilonya. Alhamdulillah kita sudah punya pohonnya sendiri. Kita bisa merasakan bagaimana memang mangga ini adalah mangga memang valid ya. Ini terbukti memang lepas dari bijinya, kalau bahasa sini peloknya itu ya. Begitu teman-teman sekalian, terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa membuat sajian-sajian tentang pertanian yang lebih memberikan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.